Dua Ustazah. Sama Oke. Ustazah jadi dua-dua. Ustazah mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mulai lagi, ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah ada yang menjawab. Semoga yang menjawab mendapatkan keberkahan dari Allah Kabelnya Subhanahu wa kelilit. Ta'ala ya. Suara Ustazah kedengaran ya? Kedengaran. Kedengaran. Oke, Ustazah mau tanya dulu. Tanya apa, Bagaimana Ustazah? kabar anak-anak Ustazah semuanya? Gimana kabarnya? Oke, alhamdulillah. Semoga anak-anak Ustazah semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal Amin. Oke, alhamdulillah. Nah, jadi seperti biasa, Ustazah minta coba pimpin doanya terlebih dahulu. Ustazah minta Adib yang pimpin doa. Alhamdulillah, bukan Namang lagi. Ya, gantian. Adib dulu. Angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, mulai surah Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut. Ya Alim iftah lana babana bil Qur'anil azim nasrul minallah wa fathul Oke, Robbi zidni ilman warzuqni fahman rabbal alamin. Nah, anak-anak Ustazah sudah berulang kali Ustazah bilang kalau misalkan berdoanya harapannya tidak cepat-cepat. Karena kita berdoa kepada siapa? Kepada Allah ya. Ketika kita berdoa kepada Allah, usahakan posisinya yang baik dan benar ya, yang sopan karena kita menghadap Allah ya. Kalau mau doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita harus berdoa dengan khusyuk ya, dengan pelan ya, tidak terburu-buru. Oke, paham sampai di sini? Paham ya. Anak Ustazah semuanya soleh dan soleha ya. Ustazah mau semuanya luar biasa ya. Oke, jadi pada hari bisa tolong disable chat nggak? Oke, siap. Bentar. Bisa memori saya penuh. Ya, jadi Ustazah minta karena kemarin kalian sudah mempelajari yang minggu lalu yang lain sudah mempelajari tentang sirah. Masih ingat nggak pembelajaran yang lalu-lalu? Masih atau enggak? Enggak, Ustazah. Ayo, dibacakah buku sirahnya?
Saya nggak punya buku sirah, Ustazah. Tapi Ustazah ada kirimkan tuh. Ustazah ada kirimkan fotonya ya. Ustazah. Oke, jadi pakai Microsoft, Ustazah. oke. Jadi ada ini. Nah, Ustazah kemarin sudah sampai Quraisy masuk Islam berbondong-bondong ya. Padahal sudah sholat kemenangan sudah kan? Sudah ya. Jadi Ustazah mau tanya lagi. Udah halau udah ya. Sabar ya. Bentar, Ustazah share screen dulu ya. Nanti ada kuis ya. Jadi kuisnya kalau misalkan juara 1, 2, 3 ya. Nanti di akhir ya, nanti ada kuis. Jadi silakan diperhatikan. Jadi kalau misalkan terakhir ada yang juara 1, 2, 3, Ustazah akan kasihkan hadiah. Hadiahnya nanti Ustazah kasih pada saat pengumpulan tugas ya. Jadi harapannya semuanya tetap fokus ya. Jadi pada kali ini kita akan mempelajari tentang ancaman hawazin dan sakib ya. Ustazah kasih gambarnya aja. Ya, jadi kemarin kan kalian sudah mengetahui bahwa orang-orang Quraisy itu berbondong-bondong masuk apa? Masuk Islam ya di kota Mekah. Namun ada beberapa, walaupun ada banyak yang masuk Islam, tapi ada beberapa juga yang tidak menyukai kaum muslimin. Nah, salah satunya adalah yang di bagian pegunungan jauh dari agak jauh dari kota Mekah ya. Nah, namanya adalah kaum Hawazin dan kaum Sakif ya. Jadi kaum Hawazin dan Sakif ini ya, mereka berbondong-bondong untuk apa? Menyerang pasukan Muslimin ya. Jadi pasukan Hawazin ini dipimpin oleh Malik bin Auf ya. Jadi mereka sengaja ingat ya. Jadi Malik bin Auf ini sengaja dia mengumpulkan pasukannya untuk apa? Untuk menyerang kaum muslimin. Bahkan mereka itu ya. Jadi bahkan mereka itu tidak hanya mengumpulkan pasukannya aja. Mereka mengumpulkan anak-anak, terus istri-istri mereka dikumpulkan, bahkan harta semuanya dibawa ya untuk menyerang pasukan muslim ya. Jadi mereka mengumpulkan semua tadi siapa namanya pemimpinnya tadi? Lihat di sini. Nggak tahu. Malik bin Auf ya. Jadi dia mengumpulkan semua pasukan, bahkan pasukannya yang memiliki anak, memiliki istri, memiliki harta-harta tuh sengaja dikumpulkan untuk menyerang kaum muslimin. Sengaja dibawa kenapa? Bisa bro, harta cuma lempar. Iya, tapi mereka tuh sengaja membawa untuk apa? Sebagai penyemangat. Penyemangat untuk apa? Mengalahkan kaum muslimin yang ada. Namun ada seorang buta yang bijaksana ya. Jadi seorang buta yang bijaksana ini ada di sini ya, yang bernama siapa? Duraid bin Asima ya. Jadi dia mengatakan, mengapa sampai harus membawa wanita, harta dan anak-anak? Nah, Malik bin Auf mengatakan, aku ingin setiap prajurit menjadi bersemangat karena tidak ingin istri, anak dan hartanya dirampas jika mereka kalah ya. Jadi sengaja dibawa tuh. Biar kenapa error? Ya, jadi sengaja dibawa biar pasukannya itu tetap semangat ya. Ada yang mereka bela, yaitu istri, anak, dan harta-hartanya. Namun, yang tadi seorang buta tadi mengatakan, kalau misalkan membawa mereka itu tidak baik ya. Kenapa? Karena para wanita, anak, sama harta rampasan itu tidak perlu dibawa ya, cukup pasukan inti aja. Namun dari Malik ini tidak mengindahkan apa yang disampaikan seorang buta tersebut. Dia tetap membawa tuh semua pasukan yang ada. Jadi di sini dijelaskan bahwa tanggal 6 Syawal tahun 8 Hijriah Rasulullah meninggalkan Mekah
dengan 12.000 pasukan termasuk 2.000 orang Mekah yang baru memeluk Islam. Jadi dia Rasulullah juga menyiapkan pasukan yang ada. Iya, jadi Rasulullah itu membawa 12.000 pasukan karena Ustazah tadi sudah jelaskan bahwa hampir semua orang-orang Ustazah, Mekah dimut ya. aja. Ya. Dimut aja semuanya. Oh, dimut aja Kak? Iya. Tapi ini tidak ada yang ribut kok, Ustazah dengar. Tidak apa-apa ya. Tapi tetap fokus ya. Siap? Ya, jadi sebelumnya pada saat peristiwa dikalahkannya kota Mekah itu disebut dengan peristiwa apa? Masih ingat nggak? Fatu Mekah. Ya, jadi pada peristiwa itu banyak tuh orang-orang yang berbondong-bondong masuk Muslim ya, sehingga tidak heran kalau Rasulullah meninggalkan Mekah dengan 12.000 pasukan yang ada, termasuk 2.000 orang Mekah yang baru memeluk Islam. Nah, terus menjelang petang muncul seorang penunggang kuda yang melaporkan bahwa Hawazin membawa seluruh harta dan ternak Dengerin dulu mereka. Ustazah. Ayo, yang lain fokus dulu. Kalau Ustazah suruh baca, berarti baca. Kalau lagi Ustazah menjelaskan, berarti fokus. Siap? Siap? Nah, jadi pada saat itu, ketika Rasulullah mendengar gerakan musuh di Thaif, beliau mengirimkan mata-mata, yaitu seorang sahabat bernama Abdullah bin Abu Hadrat al-Aslami. Abdullah melakukan penyelidikan dan membenarkan persiapan musuh-musuh. Sebagai persiapan, Rasulullah meminjam 100 baju perang dan perangkat senjata kepada Sufyan bin Umayyah yang saat itu belum memeluk Islam. Jadi bayangkan tadi Malik itu membawa pasukan beserta keluarganya semuanya. Segitu banyaknya dibawa ya untuk menghancurkan Islam. Tapi jangan heran kalau misalkan Rasulullah tetap menang karena Rasulullah dilindungi oleh Allah. Ya, jadi kita lanjut lagi nih. Nah, tadi harus diperhatikan ya. Jadi harus diperhatikan bahwa kan tadi Rasulullah membawa 12.000 pasukan. Ya, tapi ada banyak ya yang baru masuk Islam, otomatis mereka itu masih lemah imannya ya. Jadi masih merasa bahwa diri mereka itu akan menang melawan kaum kafir ya, melawan Hawazin dan Sakif ya. Jadi mereka tuh merasa dirinya menang. Namun ada teguran dari Allah ya. Jadi di sini malam Rabu tanggal 10 Syawal pasukan Muslim tiba di lembah Hunain. Namun diam-diam Malik bin Auf dan pasukannya itu sudah tiba duluan dibanding pasukan Rasulullah. Ya, jadi Malik ini menyebarkan mereka di setiap jalan masuk, ceruk tersembunyi dan celah-celah bukit. Ya, jadi yang lebih mempersiapkan adalah Malik bin Auf tadi, ya, dibanding pasukan Muslim. Sehingga pada saat itu pasukan Muslim ketika tiba banyak yang kocar-kacir ya. Jadi orang-orang Muslim itu kocar-kacir itu berlarian ya. Karena di situ pasukan Malik itu menembak ya bagian tubuh dari kaum muslimin. Nah, yang lari-lari itu siapa? Yang lari-lari itu orang-orang yang baru masuk ke dalam Islam. Jadi mereka itu belum kuat agamanya, belum benar-benar semangat untuk berjuang ke dalam jalan Allah. Ya, jadi banyak yang larian. Ya, bayangin banyak yang larian. Kemudian hanya tinggal beberapa sahabat saja dan ya, kenapa nak? Izin minum dulu. Oke, boleh. Ya, jadi hanya tinggal beberapa sahabat saja. Bahkan yang melindungi, dan Rasulullah itu hanya diam ya. Hanya diam tegar dia. Karena ngelihat banyak pasukannya yang berlari-lari meninggalkan beliau ya. Yang memegang, yang berjuang itu siapa namanya? Ada paman Rasulullah tuh ya. Jadi ada paman Rasulullah yang berjuang untuk apa? Melindungi Rasulullah. Kalau misalkan ada bukunya, nah dilihat di sini ya. Jadi siapa paman Rasulullah? Paman Rasulullah itu yang bernama
Abbas ya. Jadi Abbas itu berusaha untuk memegang untanya Rasulullah biar untanya tidak lari dan Rasulullah tidak jatuh ya. Sedangkan Abu Sufyan yang awal mulanya tidak suka dengan Rasulullah ya, dia berusaha untuk membela Rasulullah dibandingkan yang lainnya ya. Terus ini keluar lagi. Jadi dia berusaha untuk memegang Rasulullah, terus di sebelah kirinya dia memegang apa? Tunggangan Rasulullah. Sedangkan di sebelah tangan kanannya itu menghalau ya. Jadi menangkis pedang-pedang yang ada ya. Jadi bayangin tangan kirinya itu memegang tunggangan Rasulullah, sedangkan tangan kanannya itu menangkis semua pedang yang ada. Nah, kalau kita itu pasti takut sudah kan, pasti berlarian ya. Nah, sedangkan Abu Sufyan itu tetap berpendirian untuk melindungi Rasulullah ya. Nah, ini pada perang Hunain ya. Maaf ya, ini agak aneh. Nah, kemudian pada saat itu sengaja awal mulanya Rasulullah itu sama pasukannya kalah. Kenapa? Itu merupakan teguran dari Allah. Awal mulanya orang-orang Muslim yang baru masuk itu bersifat congkak atau sombong ya, merasa dirinya menang dengan pasukan tersebut, padahal tanpa pertolongan Allah mereka tidak akan menang ya. Jadi di sini dijelaskan ya, beberapa orang Mekah yang baru masuk Islam seperti Syaibah bin Utsman ya. Jadi orang-orang munafik ya. Dia awal mulanya masuk Islam itu karena apa? Karena dia ngerasa saat itu kalah Abu ya. Sufyan Karena ngerasa kalah ya. Jadi sekarang aku dapat membalas Muhammad. Dulu ia membunuh ayahku pada perang Uhud. Ya, kenapa nak? Mute aja. Ya di mute. Ya ntar Ustazah mute lah kalau gitu. Mute aja Ustazah. Ntar ya. Berisik. Tapi jangan. Ya, jadi sudah fokus ya. Nah, Ustazah lanjut lagi. Nah, jadi di sini kemenangan bagi bangsa muslimin, kaum muslimin ya. Jadi kaum muslimin ini menang karena apa? Karena pertolongan Allah SWT. Jadi Rasulullah itu berdoa kepada Allah, ya Allah, turunkanlah pertolonganmu. Karena pada saat itu orang-orang muslim yang munafik ya, yang tadinya berjuang di jalan Allah, mereka berbalik untuk apa? Berbalik untuk melawan kaum muslimin ya. Jadi contohnya adalah tadi yang bernama siapa? Kita lihat di sini ya. Nah, ada yang mengatakan Kalada bin Hambal berkata, sekarang sihir Muhammad sudah tidak mempan lagi. Rasulullah yang saat itu duduk di atas keledai putihnya menunjukkan ketabahan yang luar biasa. Jadi beliau memanggil-manggil orang yang beralian. Hai orang-orang, kamu mau kemana? Mau kemana? Aku adalah Rasulullah. Aku adalah Muhammad bin Abdullah ya. Nah, di sini kemenangan yang dihadapi oleh Rasulullah. Pada kemudian hari, Abbas menuturkan pengalamannya, demi Allah, seakan-akan perasaan mereka saat mendengar teriakanku ini seperti perasaan seekor induk sapi terhadap anaknya. Jadi, pada saat itu, ya, Rasulullah meminta pamannya yang bernama Abbas itu berteriak ya untuk menyemangati kaum muslimin supaya berbalik untuk melawan orang-orang tadi ya yang mau menghancurkan kaum muslimin. Nah, ketika Abbas ini berteriak, maka dia mengatakan pengalamannya, demi Allah seakan-akan perasaan mereka saat mendengar teriakanku ini seperti perasaan seekor induk sapi terhadap anaknya. Jadi semua tunduk ya dan patuh. Yang tadinya berlarian, kemudian
mereka apa? Mereka membela Islam ya. Jadi mereka bersusah payah, yang mereka teringat akan perjuangan mereka bersama Rasulullah. Orang-orang muhajirin teringat bahwa mereka telah berjuang begitu bersusah payah bersama Rasulullah. Jadi mengatakan mereka, kalau orang-orang muhajirin dan ansar mengatakan, labbaik, labbaik, kami datang, kami datang. Jadi mereka berbondong-bondong untuk membela Rasulullah. Kita lanjut lagi. Bentar ya. Nah, dari kemenangan tadi ya, bahwa kita tahu bahwa orang-orang muslim yang baru masuk muslim itu masih sangatlah lemah agamanya dan perlu untuk dikuatkan oleh Allah ya, melalui perantara Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, kemudian nih orang-orang Ansar nih. Bentar. Salah. Nah, jadi kita lihat lagi. Ustazah mau cek dulu. Bentar ya. Nah, kemudian pada saat itu Rasulullah dan orang-orang muslim itu pada menang semuanya ya. Jadi harta-harta rampasan itu sangat banyak karena yang tadinya pasukan yang dibawa oleh Malik ya pada mundur semua ya, dan ada juga yang meninggal. Dan Malik ini yang tadi Ustazah jelasin, ada Duraidah si buta, terus si Malik bin Auf ini lari ke dalam kotanya. Sedangkan pasukan-pasukan yang lain berhasil dihancurkan oleh Rasulullah. Nah, tidak heran bahwa Rasulullah akan membawa segitu banyaknya harta rampasan, kemudian mereka juga membawa istri pasukan-pasukan yang dibawa oleh Malik bin Auf dan anaknya sebagai tawanan. Nah, di sini sebanyak 6.000 tawanan, 22.000 unta, 40.000 kambing, dan 4.000 ukiah perak direbut kaum muslimin. Nah, banyak banget ya. Nah, kemudian kita lihat lagi. Bentar ya. Nah, kita lanjut lagi terkait harta rampasan yang dibagikan. Nah, perlu diketahui anak-anak, jadi harta rampasan yang dibagikan itu diberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam, ya, yang masih lemah, ya, yang masih lemah dalam ketika masuk Islam, maka Rasulullah itu memberikan banyak harta rampasannya itu kepada mereka dibandingkan sahabat-sahabat Rasulullah, ya. Perlu diketahui itu ya. Nah, kemudian harta yang dibagikan berapa Ustazah? Jadi dijelaskan di sini ya. Jadi Rasulullah itu mendahulukan mereka yang baru masuk muslim dalam pembagian harta rampasan perang. Hati mereka masih lemah dan perlu dikasih lebih berat ke dalam Islam dengan cara yang cerdik dan bijaksana, ya. Jadi Rasulullah itu memberikan sekitar 100 ekor unta kepada orang yang baru masuk ke dalam Islam. Bayangin banyaknya 100 ekor unta. Kalau sekarang 1 ekor unta aja mahal harganya, ya. Sedangkan Rasulullah juga memberikan sebagian hartanya, harta rampasan ya, itu kepada para sahabat Nabi atau sahabat Rasulullah itu lebih sedikit dibandingkan para mereka yang baru masuk Islam ya. Bahkan Abu Sufyan meminta lagi nih ya. Dia bilang, Rasulullah, saya memiliki 2 orang anak ya. Jadi 2 orang anaknya itu masing-masing diberikan 100 ekor unta. Saking banyaknya itu ya. Jadi kenapa Rasulullah memberikan seperti itu? Karena Rasulullah sangat bijaksana. Di kemudian hari perlu diketahui bahwa kebanyakan orang-orang yang masuk muslim ya, masuk Islam itu
tidak semua orang masuk Islam itu dengan akalnya, tapi dengan nafsu, ya. Karena ingin memperoleh harta yang banyak, terus memperoleh urusan dunia, ya. Nah, kemudian dari hal tersebut, ya, kenapa Rasulullah memberikan harta lebih banyak kepada orang-orang yang baru masuk Muslim, sedangkan orang-orang yang sudah berjuang mati-matian terhadap Rasulullah diberikan sedikit, ya? Maka orang-orang Ansar berbisik-bisik mereka, ya. Mereka berbisik-bisik mengatakan bahwa apa? Bahwa mereka mengatakan hal ini adalah sesuatu yang tidak adil menurut mereka. Diperhatikan lagi di sini, ya. Rasulullah kemudian bersabda, ya sungguh demi Allah, kalau kamu mau, tentu kamu masih dapat mengatakan, engkau datang kepada kami dalam keadaan didustakan orang, kamilah yang mempercayaimu. Engkau ditinggalkan orang, kamilah yang menolongmu. Engkau diusir, kamilah yang memberimu tempat. Engkau dalam sengsara, kami yang menghiburmu. Saudara-saudara Ansar, adakah sekelumit juga rasa keduniaan itu dalam hati kamu? Jadi Rasulullah menjelaskan bahwa urusan dunia tidak perlu terlalu didambakan. Jadi dengan harta itu, aku telah mengambil hati suatu golongan supaya mereka sudi menerima Islam, sedang terhadap keislamanmu aku sudah percaya. Jadi Rasulullah sudah mempercayai kaum Ansar, sehingga Rasulullah tidak memberikan harta yang banyak. Karena Rasulullah tahu bahwa kaum Ansar itu tidak lebih memilih dunia ya dibandingkan akhirat, ya. Nah, kemudian tidakkah kamu rela saudara-saudara Ansar apabila orang-orang itu pergi membawa kambing, membawa unta, sedangkan kamu pulang membawa Rasulullah ke tempat kamu. Demi dia yang memegang hidup Muhammad. Kalau tidak karena hijrah, tentu aku termasuk orang Ansar. Jika orang menempuh suatu jalan di celah gunung dan Ansar menempuh jalan yang lain, ya. Nah, kita lanjut lagi, kita cepat-cepat aja. Nah, kalau misalkan kemenangan Islam itu sangat membahagiakan Rasulullah, ya, sangat membahagiakan Rasulullah, namun Rasulullah juga ditimpa lagi sebuah ujian. Ujiannya apa? Ujiannya berupa anak Rasulullah yang meninggal yang bernama Zainab. Nah, Ustazah sudah jelasin di pekan-pekan sebelumnya bahwa Zainab itu dalam keadaan sakit, ya. Kenapa? Karena pada peristiwa peperangan, ya, yang Ustazah jelasin bahwa Zainab itu didorong hingga jatuh dari unta, ya. Sedangkan Zainab itu dalam keadaan hamil, ya, sehingga ia keguguran. Nah, dari situlah Zainab mengalami sakit-sakit sehingga Zainab meninggal, ya. Pada saat itu Rasulullah itu sangat sedih. Namun Rasulullah itu tidak meninggalkan kebiasaan-kebiasaan baiknya, ya. Kebiasaan baiknya itu seperti apa? Beliau tidak pernah lupa dengan kebiasaannya. Beliau selalu pergi ke pelosok-pelosok sampai ke ujung kota. Beliau tengok orang yang sakit dan beliau hibur orang yang menderita. Bayangin Rasulullah itu sangat baik dan sangat bijaksana dalam menanggapi ujian yang ada. Walaupun beliau ngerasa sedih, anaknya meninggal, tapi beliau tetap peduli terhadap sesama. Bahkan beliau pergi ke pelosok-pelosok sampai ke ujung kota, beliau melihat orang yang sakit, terus beliau hibur orang yang menderita. Nah, kemudian lagi, Allah pun menurunkan rahmat dan kasih sayang untuk menghibur hati Rasulullah, ya. Setelah Zainab meninggal, maka Allah mengirimkan, ya, seorang budak Mesir yang dihadiahkan, yaitu yang bernama Mukawis. Ya, menghadiahkan yang bernama siapa? Ya, jadi anaknya yang bernama Maria. Jadi Maria ini adalah istri dari Rasulullah. Kemudian Maria ini mengandung seorang anak dan lahirlah seorang anak yang bernama Ibrahim. Jadi Ibrahim itu adalah anak dari Rasulullah, ya. Jadi kelahiran Ibrahim ini sangat
menguatkan hati Rasulullah yang tadinya dia sangat terpukul atas meninggalnya Zainab, maka Allah hadiahi Ibrahim sebagai pengganti Zainab tadi. Rasulullah memberi sedekah uang untuk setiap helai rambut Ibrahim kepada para fakir miskin, ya. Jadi senyum bayi itu seperti cahaya pelita yang menghangatkan hati Rasulullah. Nah, jadi pada saat itu ada beberapa istri Rasulullah itu yang iri, ya, iri kepada Maria karena memiliki seorang anak yang bernama Ibrahim. Sedangkan istri-istrinya yang lainnya itu tidak mengandung, ya. Salah satunya adalah Aisyah, ya. Sehingga hati Rasulullah itu merasa sedih karena istri-istrinya itu tidak akur, ya. Jadi Rasulullah itu kemudian mengasingkan diri, tidak menemui para istrinya, dan kemudian Rasulullah mengatakan ia tidak akan menceraikan istrinya, ya, kepada para sahabatnya. Dan kemudian turunlah firman Allah yang menegur istri-istri Rasulullah. Kalau saja Rasulullah sampai menceraikan mereka karena sudah begitu menyesakan, niscaya Allah akan menggantikan mereka dengan wanita-wanita lain yang mau menerima Rasulullah yang lebih baik, ya. Nah, kemudian lagi ada lagi peristiwa perang Tabuk, ya. Jadi perang Tabuk ini setelah bertempur dengan kaum muslimin di perang Mu'tah, ya, Kaisar Romawi tahu bahwa seluruh penduduk Jazirah Arab sudah sangat terpesona dengan kaum muslimin. Jadi Kaisar Romawi ini melakukan persiapan sebanyak 40.000 pasukan, ya, untuk mengalahkan kaum muslimin, ya. Jadi mereka akan memusnahkan tentara muslim sehingga membuat orang lupa akan pengunduran diri tentara muslim yang sangat cerdik pada perang Mu'tah, ya. Keadaan di Madinah pun menjadi genting, ya. Jadi orang-orang munafik itu menyebarkan desas-desus bahwa orang-orang Romawi itu sudah datang, ya, datang untuk melawan kaum muslimin, ya. Bahkan salah satu sahabat Rasulullah yang bernama di sini ada dijelaskan nah ini, ya. Jadi namun tidak ada. Nah, situasi tambah mengkhawatirkan karena saat itu musim panas menjelang musim gugur yang dikenal sebagai musim maut yang sangat mencekam di padang pasir, ya. Jadi desas-desus itu didengar oleh Umar bin Khattab, ya. Jadi Umar bin Khattab itu bahkan menanyakan apakah orang-orang Romawi sudah tiba, saking gentingnya, ya. Karena orang-orang Romawi itu membawa sebanyak 40.000 orang atau pasukan untuk melawan kaum muslimin, ya. Nah, pada saat itulah Rasulullah melakukan persiapan-persiapan. Jadi persiapan-persiapan itu pada waktu yang agak sulit untuk dilakukan oleh kaum muslimin, ya. Nah, jadi keputusan Rasulullah untuk melakukan perang terlebih dahulu dibandingkan bangsa Romawi ini sangat cermat dan bijaksana sebab jika beliau menunggu musim panas berlalu, orang Romawi akan masuk jauh ke dalam wilayah Islam. Nah, pada saat itu orang-orang Muslim ada sebagian yang ikut andil dalam melakukan perang tersebut. Namun ada sebagian yang menolak, ya. Dan kebanyakan yang menolak itu adalah kaum munafik, ya. Jadi kaum munafik ini menolak pergi dari kaum beriman yang menyambut seruan Rasulullah, ya. Nah, di sini kaum yang bersedia itu bahkan rela memberikan hartanya. Salah satunya adalah Utsman bin Affan. Kalau kalian sudah mempelajari di kelas 1 bahwa Utsman bin Affan ini rela mengerahkan seluruh hartanya demi apa? Demi membela agama Islam, ya. Nih, bahkan dia menyerahkan 200 ekor unta lengkap, kemudian uang 200 uqiyah, memberikan 100 ekor unta. Nah, kemudian bahkan dia rela memberikan uang sebanyak 1.000 dinar, ya. Nah, akan tetapi Utsman tidak berhenti sampai di situ. Ia mengeluarkan sedekah lagi sampai seluruhnya sejumlah 19 ekor unta, 100 kuda, dan sejumlah besar uang tunai.
Nah, tidak hanya Utsman bin Affan, Abu Bakar pun menyerahkan seluruh harta yang dimilikinya sejumlah 4.000 dirham. Nah, Umar bin Khattab juga yang melihat hal itu. Nah, perhatikan ya. Umar bin Khattab ya. Wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Tanya Rasulullah, aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Jawab Abu Bakar. Kemudian Umar bin Khattab yang melihat hal itu dan hendak menyerahkan separuh hartanya berkata, aku tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar dalam perlombaan kebaikan untuk selama-lamanya. Jadi Abu Bakar itu bahkan rela menyerahkan seluruh hartanya yang ada. Nah, bahkan banyak orang-orang muslim yang miskin rela menyodorkan dirinya ingin ikut serta dalam peperangan. Tapi Rasulullah menolaknya. Kenapa? Karena tidak ada tunggangan lagi yang bisa dinaikin ya. Bahkan mereka itu sangat kecewa pada saat itu tidak ikut serta dalam peperangan. Namun orang-orang yang munafik mereka mencari-cari alasan tuh untuk tidak ikut berperang ya. Jadi dilihat di sini ya. Jadi tentang perkataan ini turunlah firman Allah. Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang itu merasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Dan mereka berkata, janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah api neraka jahanam itu lebih sangat panasnya jika mereka mengetahui. Dan anak-anak perlu diketahui pemimpin dari orang-orang munafik itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Jadi pemimpinnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul yang menolak ya bersama pengikutnya itu berkumpul berkemah, mereka menolak berangkat bersama Rasulullah ya. Maka dari itu Rasulullah mengirimkan Tolha bin Ubaidillah untuk menemui mereka ya, orang-orang yang berkemah itu, dan Tolha ini membakar rumah salah satu orang tersebut, yaitu rumah Sulaim ya. Jadi rumah Sulaim itu sengaja dibakar biar orang-orang tersebut sadar ya bahwa mereka itu adalah kaum muslimin yang seharusnya berjuang untuk membela Islam ya. Jadi tindakan keras Rasulullah itu berhasil mencegah mereka untuk tidak lagi mengulangi perbuatan semacam itu. Jadi anak-anak ustazah, pasukan muslim berangkat. Rasulullah memimpin sekitar 30.000 orang ke perbatasan Romawi non jauh di utara. Jadi ada 30 orang pasukan ya. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya nanti ustazah akan jelaskan kembali setelah PTS ya. Jadi pada saat itu pasukan dari Romawi itu kan sekitar 40.000 orang. Sedangkan kaum muslimin ini sekitar 30.000 orang. Kira-kira kaum muslimin menang atau tidak? Kita akan pelajari di pembelajaran selanjutnya ya. Oke, ustazah nyalain semua. Bentar ya. Silakan dinyalain ya. Sudah? Ya. Sampai di sini paham? Ya? Oke. Jadi kalau sudah paham, ustazah mau tanya. Tadi pasukan kaum Romawi itu pasukan belum. Itu ustazah mau review dulu ya. Pasukan kaum muslimin ada sekitar berapa? 2.000 pasukan. Yang terakhir. 4.000 pasukan. Baru aja saya jelasin tadi. Ada sekitar 30.000. Sedangkan pasukan bangsa Romawi sekitar berapa? 40.000 ya. Nah, kemudian yang membakar rumah orang-orang munafik yang kaum muslim. Siapa? Siapa yang diutus oleh Rasulullah? Tolha bin Ubaidillah ya. Nah, jadi karena kalian sudah memperhatikan ya. Jadi ustazah akan kasih kuisis ya. Kuis apa? Kuisis ya. Jadi dipersiapkan. Bentar ya, bentar. Aduh, punggungnya. Aduh.
Jadi nanti Ustazah akan kasih hadiah. Jadi fokus semuanya, ya. Ya apa? Ya Iya apa? apa? Tetehnya. Semuanya semangat kalau dapat hadiah tuh. Iya. Tapi kira-kira bisa nggak nih ntar? Bisa. Bisa dong. Ntar, Bisa, jangan sulit. ntar ya. Wis, tadi katanya pengen hadiahnya. Nih, jadi bagi yang bisa masuk ya, jadi Ustazah pakai quizzes ya. Bagi yang bisa masuk silakan masuk ya. Kuis itu apa? Ntar ya. Kuis. Jadi silakan masuk quizzes. Nanti Ustazah kirimkan linknya ya. Ntar Ustazah. Jadi silakan masuk, ini kodenya ya. Jadi kode dari nih joinmyquizzes.com. Kayak apa tulisannya Ustazah? Join my quizzes ya. Ustazah kirimkan linknya dulu. Ntar Ustazah kirimkan linknya di chat ya. Yang bisa aja, bagi yang bisa ya. Apa sih itu? Quizzes ya. Buka Google Ustazah. Ya, buka Google. Kasih tahu dong Ustazah nanti di WA. Ada di chat. Ustazah sudah kirim. Sudah. Sudah? Sudah? Ya bentar Ustazah. Tunggu dulu Ustazah. Sudah? Baca dulu. Sudah? Tunggu dulu. Belum. Kuisnya belum, masih loading. Sudah masuk. Saya belum masuk. Saya belum masuk. Saya sudah masuk. Tunggu ya. Tunggu Ustazah mulai ya. Yang lain Masukkan nama Ustazah. ya, masukkan nama kalian masing-masing. Aduh, kena ini. Saya pakai apa ya? Saya. Ustazah. Sudah? Sudah Belum. masuk? Belum. Ada ulat-ulat ini apa nih? 4181. Berapa orang tuh? Kuisnya lagi. Apa ini Aisyah? Baru lima orang. Ayo, yang lainnya. Neng, gimana cara masuknya? Deswita. Buka WA lagi. Buka chatnya kalian, masuk lagi. Buka chat. Ya, oke. Kayak gimana? Aduh ini gimana? Saya Di sudah chat. masuk. Di chat. Sudah? Sudah? Saya sudah. Sudah. Yang lain Ustazah tunggu. Oke. Saya sudah Ustazah. Ya, yang lain dulu, yang lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, lagi. Yang lain lagi? Bentar Ustazah. Ustazah gimana masuknya? Masuknya itu buka di chat. Ustazah kirim lah ya. Ustazah kirim di. Masuk di chat, pencet. Ya, masuk di chat. Masuk di chat, dipencet. Masuk di chat, pencet ya. Ada chat Zoom kan? Chat Zoom masuk. Oke, 10 orang baru. Ayo yang lainnya. Saya sudah masuk Ustazah. Oke, 11. 12. Saya kah? Saya sudah masuk. Saya sudah masuk Ustazah. Oke, baru 12. Baru 12. Ini masih 13. Ya, masuk di chat ini ya. Ustazah. Baru sedikit. Gimana Ustazah ini? Bayar kau Ustazah. Hah? 12 Ustazah. Pencet apa Ustazah? Pencet quiz yang ini nih, yang chat. Ada di chat kan? Sudah. Oke, baru 13. Baru 13. Ayo yang lainnya. Ustazah. Ada Zubair ke Ustazah. Siapa yang nanya nih? Siapa yang nanya? Udah masuk. Ustazah ada saya nggak ada? Masuk, saya Apa nggak sih? masuk. Apa sih ini namanya? Ada di chat. Kuzis. Ada di chat, ya. Sudah? Di chat Zoom berarti. Ustazah. ada lampunya mantap. Saya sudah. Saya sudah kenal. Sudah. 15. Baru 15. Baru 15. 9, 24. Kita mulai. 17. Bisa masuk Ustazah, saya mau ke toilet dulu bolehkah? Iya, boleh. Orang mulainya sudah 24 dan 25. Ayo. Ustazah, saya nggak bisa masuk Ustazah. Siapa yang nggak bisa masuk?
Namanya siapa Ustazah? Kita perhatikan. Ustazah. Aulia. Ada yang aneh nih. Aulia buka chat. Join. Sudah buka chat? Sudah? Klik Kira Nugra Klik Bagas Quizzes. join. Sudah? Nugra Bagas. Yang mana Ustazah? Kenzi, sudah? Ustazah yang mana Buka Ustazah? chat. Sudah buka chat? Bebe, Terus bebe, bebe. quizzes. Sudah masuk. Klik quizzes. Sudah? Tiga Zubair kau Ustazah. Iya, pencet yang quizzes. Ntar ya, ntar lagi error. Saya sudah masuk. Sudah? Ustazah kirim siapa yang belum? Siapa yang belum dulu? Saya Ustazah. Angkat tangan, angkat tangan. Ustazah. Bagas kah? Bagas? Ya sudah. Bagas belum? Ustazah Saya kirim. sudah. Ustazah Barila. Nih, chat. Sudah. Bagas. Saya sudah. Bagas siapa belum? Raffi belum? Raffi. Sudah belum Ustazah. Raffi. Baru 20. Ya, sabar ya. Belum Ustazah. Siapa lagi? Aulia. Aulia. Ntar Aulia Ustazah chat pribadi ya. Aulia sudah. Oke, sudah. Siapa lagi? Ya belum Ustazah. Zakira, Kirana. Oke. Gak apa-apa ya, belajar ya. Yang sudah bilang, yang belum bilang. Raihannya. Ini gimana? Ya, Tulis sabar ya. zaman ada orang. Oke, sudah Ustazah mulai ya. Bagi yang belum Oke, gak apa-apa. Ntar. Sebentar lagi errornya. Kenapa ini muncul nih? Kalau yang belum tadi Ustazah kedua Kalau yang belum gak apa-apa ya. Lihat temannya jawabnya. Kuis. Oke. Gak apa-apa ya. Nah, 22 sudah. Baru 21. 23. Ya, pas ya. Sudah semua ya? Sudah. Oke, kita mulai ya. Sudah. Oke. Jadi fokus, jadi diperhatikan betul-betul ya. Satu, Ustazah mulai ya. Jadi pilih ya. 1, 2, Pilih apa Ustazah? Pilih apa? 5, 4, 3, 2, 1. Go. Apa? Perjanjian Oh, dalam 4 ya. Ya, ini adalah fokus ya. Yang tinggal di Bengkulu. Ayo. Kita sudah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kaum muslimin. Kabilah tersebut adalah Ayo. ini yang berapa itu? Ayo apa ini? Ayo, apa kira-kira jawabannya? Pasukan muslim yang Ayo, siapa yang menang? Orang budak wanita yang Ibrahim adalah anak tahu dan muslim yang Ayo, kira-kira apa? dari menuju Mekah setibanya di Mar Az-Zahran. Kira-kira apa yo? Ayo, siapa? Sejarah apa? sejarah Batu Mekah. Aku menang. Lanjut. Dan Rasulullah yang perjanjian Rasulullah dalam saya di masih Ayo, kira-kira siapa yo? Adib sudah diangkat. Ayo, Quraisy disebut dari kota. Maka sudah mengumpulkan pasukan. kaum munafik Kabilah tersebut adalah Hawazin bin Thaqif. Oh my god. ayo kira-kira. 15 itu salah. Ditamatkan memulai acara Islam dikenal dalam sejarah. Aku menang 3 kali. Apa? Benar-benar Ayo, siapa yang menang? Berjeproda. Semangat. Ibrahim adalah Muslim berangkat dari Madinah dan Bunda Aisyah. Ayo. Ya salah. Maria. Pasukan dipimpin oleh Malik bin Abu sebelum bertamu ke rumah sepupunya dan menjaga
Salah lagi. Ayo. Ayo kira-kira. Dari munafik yang Rasulullah yang adalah Adib yang pertama sudah. Ayo kalahkan Adib. Oh Iva di atas, masya Allah. Ayo semangat. Aku kalah. Ibrahim adalah anak Rasulullah dan Buddha yang tinggal di Ayo dikit lagi tuh. Khadijah. Ya, aku kalah deh. Dan harta rampasan banyak diberi Buddha. Ayo Ini sahabat Rasulullah yang baru Tata urutan 3 sudah. Ayo semangat. Tata Kenzio. Aisyah nih. Ayo. Ayo semangat. Gimana sih Ustazah ini ditaklukkan Allah melalui tentara Islam. Cassandra nih. Ayo semangat. Tata Kenzio di peringkat atas. Ayo Iva peringkat atas. Semangat. Pada tanggal 10 Syawal pasukan Muslim tiba di Yang lain fokus. Ayo. Ayo. Aisyah, Gila, Naila, ayo. bertanya Mekah terjadi pada tanggal Saya dapat ini. dari ibu susu. Ayo. Putri dari ibu susu. Ayo ya. Yang lepaskan tahun Taif adalah Aisyah anak Rasulullah yang wafat karena sakit sejak jatuh dari unta dan mengalami Ini masih nunggu yang lain nih, masih nunggu yang lain. Ayo. dan menjalankan betul. Oke, siapakah yang peringkat atas? Masih nunggu yang lain nih. Pada tanggal Ayo. 11 tahun. Yang lain ayo, yang lain ayo cepat. Bagas, Naila, Muslimin yang baru berangkat dari Madinah ayo menuju yang Mekah tulis namanya Join. Masih nunggu yang lain nih, ayo. Zahran jumlah mereka mencapai Ayo, yang lain. Ustazah kenapa dimatikan? Saya nggak bisa main lagi. Udah sampai 10. Banyak ya. Ustazah, kamu munafik yang menolak untuk ikut. Ayo yang lain. Perang dipimpin Ustazah emang sampai 10 aja. Iya, sampai 3 aja pemenangnya. Naila kok bikin 2, Masya Allah. Ayo, Bagas, ayo Bagas. Aku menang. Jangan 2 kali ya, 1 kali aja. Soalnya bertamu ke rumah Ustazah minta 1 kali aja. Budak wanita yang diberi surat yang berisi rencana Ustazah akhiri ya. Karena ada yang pakai 2 nih. Benar. Habis itu ngapain Ustaz? Ada yang pakai 2. Ayo, siapa pakai 2? Ustazah sudah dapat nih, 3 orang nih. Ya. Oke, Ustazah akhiri ya. pada tanggal Oke, karena sudah didapati orang Aisyah, Tata, Bismillahirrahmanirrahim. Sangat. ya Ustazah akhiri ya. 1, 2, 3. Oke. Lain lagi. Sudah yang lainnya?
Enggak lah. Kan Hawazin dipimpin oleh bin Ubadah Perang di Yang lain gimana? Nu'man bin Tidak memakai dua ya, tidak memakai dua akun. Yes, Ustaz sudah dapat we 3 can. nih, ayo. Oke, saya nomor 20. Saya belum Ustazah. Kok belum nih dari tadi loh, ayo. Bisa please. Salah Maria. Ayo Ustazah tunggu sampai 2 menit lagi. Sudah 2 menit langsung Belum Ustazah kira selesai ya. saya. Ayo semangat. Ustazah saya sudah selesai. 2 menit lagi Ustazah kasih waktu. Ayo. Selesai. Ayo semangat. Pokoknya Ustazah sudah dapat 3 orang nih. Paman Rasulullah yang berseru. Ustazah kalau sudah selesai boleh keluar kan? Kalau sudah selesai boleh keluar. Ada saya sudah selesai. Ya, kalau sudah selesai kita lihat dulu ya. Ya Lain. Allah. 1 menit lagi. Saya lanjutin berikan kepada Saya 1 menit lagi. mana saya Ustazah? Ayo. Nanti Saya meniti. Pasukan muslimin berangkat ke Madinah itu. Ayo. Ya. Sudah? Ustazah. Satu. Ustazah itu sampai 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ustazah, pasukan Hawazin 10. dipimpin oleh Ustazah kiri ya. Ustazah. Ustazah kiri ya. Jangan belum selesai. Yang lain sudah. Sudah selesai. Oke, Ustazah kiri. Belum selesai itu. Katanya belum all done. Kalau udah selesai ada tulisan all done. Oke, sudah. Jadi yang didapat peringkatnya adalah kita lihat. Oke, jadi juara pertama adalah Aisyah Akila. Kedua siapa? Kedua siapa? Dua Tata Pensilo. Dan yang ketiga adalah Cassandra. Ketiga Cassandra. Oke, jadi nanti Ustazah akan kasih hadiah. Oke, jadi yang lain tetap semangat ya. Oke. Jadi sudah ada pengalaman ya. Main kayak gitu. Nanti lain kali Kalau saya Ustazah, hebat semuanya ya. kalau saya Gimana? Raihan? Raihan urutan berapa tadi ya? Ustazah cek dulu ya. Karena Raihan urutan 11, hebat ya. Ya. Gimana tadi? Susah kan soalnya? enggak mudah banget. Mudah kah? Oke, jadi harapan Ustazah biarpun ini main game tapi tetap diingat ya pelajarannya ya. Siap? Ya, ya. Tetap semangat semuanya. Baik Alicia, Desita, Kendi, Akmal ya. Tetap semangat. Nanti kalau misalkan nanti ada game yang lainnya tetap fokus ya. Siap? Siap? Siap. Siap ya. Oke, sebelum Ustazah kira ada yang mau bertanya? Ustazah kalau main kuis jangan yang itu PAI dong Ustazah. Hah? Yang apa? Kalau kayak main game gitu jangan yang PAI. Mau tematika nanti ya? Enggak. Oke ya. Oke, tetap semangat ya Ustazah Kiri.
Kalau ada yang mau bertanya, silakan ditanyakan. Ada yang mau ditanya? Ada. Oke, mari kita akhiri ya. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya. Kemudian marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian doa penutup majelis. Baik, demikianlah penyampaian ustazah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum. Ada Zoom tematik. Ada. Jadi kalian belajar pribadi sendiri aja ya. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak. Insya Allah hari Senin kalian ujian. Ya. Dadah. Dadah, Ustazah. Dadah. Dadah, Ustazah. Ustazah kayak mana keluarin susahnya? Ntar. Dadah, Alesya. Ntar Ustazah keluarin kayak susah ya. Ntar Ustazah keluarin. Dadah, Teteh. Dadah. Hati-hati ya. Dadah, Alesya. Dadah. Dadah. Dadah, Alesya.